Selamat siang, saudara-saudara. Hari ini kita akan melakukan percobaan untuk tungku yang menggunakan bahan bakar cair. Nah, bahan bakar cairnya adalah yang kita gunakan nanti seperti ini ya. Ini adalah biodiesel yang belum dimurnikan. Jadi kita membuatnya dari minyak jelantah, kemudian ditambah metanol dan KOH sebagai katalis, kemudian direaksikan pada suhu 60 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, nanti dia akan terbentuk ke gliserol sama biodiesel, walaupun keduanya belum murni. Jadi biodieselnya belum murni, gliserolnya juga belum murni. Nah, kalau biodiesel yang belum murni kan belum bisa dimanfaatkan untuk engine karena standarnya banyak untuk engine, maka kita menggunakannya ini untuk sebagai bahan bakar kompor ya, tungku. Jadi ini nanti akan kita gunakan. Nah, tungku yang akan kita gunakan adalah tungku yang kalau sehari-hari disebut tungku kompor semawar. Bahan bakar cair ini nanti diisi ke sini. Jadi ini biodieselnya diisi ke dalam tangki. Dan tangki ya semuanya aja karena cukup ya, ini kapasitasnya mungkin 2 literan ya. 2 literan. Masuk. Nah, kemudian nanti dia akan dihubungkan dengan selang tembaga ini. Selang tembaga. Nah, ini nanti dia ada pipa yang ke sini ya, untuk mengalirkan si biodiesel yang akan digunakan ke kompor sini. Jadi nanti dia dialirkan melalui selang ini gitu ya. Mungkin saudara-saudara juga pernah lihat yang digantung, itu sama. Jadi sebetulnya dia bertekanan. Nah, kalau kita mendapatkan kalau yang digantung berarti mendapatkan tekanan dari gravitasi. Kalau ini mendapatkan tekanan dari angin karena nanti dipompa dari mantel ini gitu ya. Ketika kita buka katupnya, didorong cairannya ya, bahan bakar nanti melalui sini ya. Pipa cup ini gitu ya. Nah, kemudian nanti dia akan didorong lagi ke bawah, kemudian baru keluar. Nah, itu tadi barusan dikeluarkan ya. Dibuka katupnya sehingga dia keluar di sini. Nah, kalau sekarang kan masih cairan. Tapi nanti makanya kalau bahan bakar cair kan sebenarnya terbakarnya bukan dalam fase cair tapi dalam fase gas. Makanya waktu dia naik di sini itu sebetulnya lagi diuapkan di sini. Ya, jadi nanti mentok ke atas, dia turun lagi ke sini, dia harapannya sudah uap kalau sudah lama dipanaskan. Tapi kalau sekarang ya masih cair. Baru dibakar juga mungkin butuh beberapa menit supaya dia menjadi gas dulu. Nah, nanti kalau sudah jadi gas, keluar di sini terbakar. Nah, secara terus-menerus dia akan selalu keluarnya gas kalau tidak ada hambatannya, tidak mampet. Itu seperti itu ya. Nah, ini makanya sekarang kita panaskan dulu. Sebagian minyak yang biodiesel yang dikeluarkan dengan bantuan kertas supaya nyala. Setelah beberapa menit nanti kalau kita buka sedikit ada semburan gasnya. Nah, ini juga sebagian sudah berupa menyembur juga ya gasnya ya, karena dia sudah menguap. Menguji kompor ini dengan memanaskan air di dalam panci sebanyak 5 liter. Sebetulnya harusnya kalau mau lihat kebutuhan bahan bakarnya harus ditimbang sebelum dan setelah, tapi kita nggak melakukan di situ ya, hanya nanti untuk sampai dia mendidih berapa lama waktu yang dibutuhkan. Waktunya ya, waktunya kamu 5 liter.
14 menit, suhunya 98. Oh, jadi gini. Oh, jadi gini. Oh, mati. Kita tadi sudah melakukan percobaan WBT namanya, water boiling test. Walaupun nggak semua kita lakukan ya, jadi bahan bakarnya kita nggak cari gitu ya, tapi kita mau melihat bagaimana dia mendidihkan sebanyak 5 liter air. Biasanya memang standarnya untuk water boiling test ini 5 liter air kita didihkan dari suhu awal. Suhu awalnya memang tergantung dari lingkungan kan, sampai mendidih ya, mendidih kira-kira di 100 derajat Celcius. Demikian ya, jadi diharapkan saudara-saudara sudah memahami bagaimana cara kerja dari kompor yang berbahan bakar cair ya, yang menggunakan tidak menggunakan sumbu, tapi langsung penguapannya di situ gitu ya, langsung memanaskan cairan itu menjadi uap melalui pipa ya, dan dikeluarkan dari bagian bawah nozzle-nya ya, sehingga nanti uap itu nanti yang terbakar untuk digunakan dalam hal ini untuk mendidihkan air. Demikian, selamat siang.